Ya, sebelum kita mulai, kita bahas dulu apa sih sebenarnya GTSL ya, apa sih gigi tiruan sebagai lepasan itu. Kalau menurut definisi dari prostodontik sendiri, prostodontik itu sendiri dibagi menjadi 3 ya sebenarnya. Ada yang konvensional seperti yang teman-teman kerjain saat S1, kemudian khusus dan mutakhir. Untuk khusus dan mutakhir ini biasanya dikerjakan oleh spesialis prostodontik. Ya, contohnya kalau untuk yang mutakhir adalah overdenture atau implant ataupun precision attachment. Sedangkan untuk konvensional itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu fixed prostodontics dan removable prostodontics. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai yang removable ya. Nah, untuk yang removable sendiri itu dibagi lagi menjadi 2. Ada yang parsial, jadi hanya sebagian, ada yang full denture. Nah, itu kalau dilihat dari banyaknya gigi yang hilang. Sedangkan kalau dilihat dari jenis bahan yang digunakan, dibagi lagi menjadi 2, ada akrilik dan ada kerangka logam. Sebenarnya ada lagi ya jenis valplas, cuman kalau untuk berdasarkan teori memang yang masih diakui hanya 2 tadi, ya, akrilik dengan kerangka logam. Untuk valplas masih banyak kekurangannya ya, salah satunya adalah dia cepat menyebabkan resorpsi pada tulang. Oke. Nah, gigi tiruan sebagian lepasan sendiri, menurut McCracken, merupakan bagian dari prostodontics yang mencakup restorasi, kemudian bertugas untuk mempertahankan fungsi dari rongga mulut, untuk memberikan kenyamanan, estetik, dan kesehatan pasien dengan menggunakan restorasi yang mengikuti bentuk alami gigi, ataupun juga menggantikan gigi yang hilang, serta jaringan kraniofasial dengan pengganti buatan. Jadi nggak cuma gigi aja sebenarnya bisa digantikan dengan menggunakan gigi tiruan lepasan. Bisa juga untuk menggantikan area pipi, area bibir, ya untuk menjadi support otot di atasnya. Kapan sih kita harus menggunakan GTS? GTS bisa digunakan untuk kasus-kasus di mana area dentulusnya panjang. Jadi kalau digantikan dengan menggunakan yang cekat, khawatirnya nanti malah menyebabkan kerusakan pada gigi abutment. Kemudian indikasi kedua adalah apabila abutment di sisi posteriornya nggak ada, ya jadi kosong atau free end biasa kita sebut. Kemudian pada kasus di mana dukungan jaringan periodontal kurang baik, kemudian adanya kehilangan tulang yang berlebihan pada residual ridge, sehingga dukungan untuk tulang pada gigi abutment kurang baik. Kemudian pada pasien-pasien yang memiliki masalah fisik atau masalah emosional, sehingga pasien tersebut tidak bisa bolak-balik datang ke klinik. Ya, jadi kita bisa buatkan lepasan. Kemudian apabila memang keinginan pasien, ya, dan ada salah satunya lagi adalah kontraindikasi dari cekat. Dan biasanya GTS ini harganya lebih murah dibandingkan dengan yang cekat. Jadi pasien kadang lebih memilih ini karena harganya yang lebih murah ya. Nah, apa sih yang akan terjadi kalau gigi tiruannya tidak digantikan? Ya. Kalau misalnya gigi tiruannya tidak digantikan, gigi antagonisnya bisa extrude, kemudian gigi tetangganya bisa geser atau migrasi, kemudian bisa juga menyebabkan terjadinya prematur kontak. Nah, hal ini itu bisa menyebabkan terjadinya TMD atau temporomandibular disorder. Kemudian yang kedua, selain menyebabkan hal tersebut, juga bisa menyebabkan terjadinya kalau TMD-nya terlalu parah bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada gigi TFO ya, trauma from oklusi. Jadi giginya bisa nekrosis juga. Kemudian selanjutnya bisa menyebabkan terjadinya kelainan pada jaringan periodontal dan bisa menyebabkan lidah menjadi membesar atau makroglasia karena lidahnya mengisi tempat yang awalnya diisi sama gigi. Nah, apa aja sih manfaat penggantian atau perawatan dengan gigi tiruan? Yang pertama adalah fungsinya untuk memperbaiki fungsi pengunyahan atau mastikasi, kemudian memperbaiki estetik, kemudian memperbaiki fungsi bicara, memperbaiki keadaan lokal dari rongga mulut, kemudian memberikan rasa nyaman kepada pasien dan meningkatkan rasa percaya diri pada pasien. Terutama pada pasien-pasien yang kehilangan giginya pada gigi depan ya, estetik sangat berpengaruh banget nih. Nah, bagaimana sih cara kita mendesain dari gigi tiruan sebagian lepasan ini? Nah, menurut Kennedy itu sudah mengklasifikasikan kehilangan gigi berdasarkan jumlah kehilangan giginya ya, area dari kehilangan giginya. Nah, dia mengklasifikasikan jumlah kehilangan gigi ini menjadi 4. Yang pertama adalah kelas 1 atau biasa kita sebut sebagai bilateral free and saddle, kemudian kelas 2 atau kita sebut sebagai unilateral free and saddle, kemudian kelas 3 atau kita sebut sebagai bounded saddle, dan kelas 4 atau anterior bounded saddle. Nah, untuk anterior bounded saddle ini perlu diperhatikan, dia harus melalui garis midline. Ya, jadi kalau dia nggak ada di garis midline berarti kita hitungannya masih kelas 3. Nah, berikut adalah contoh dari klasifikasi Kennedy. Ya. Ini adalah klasifikasi Kennedy kelas 1 pada rahang atas, di mana dia bilateral free end. Jadi hilangnya belakangnya yang kosong nih, tidak ada gigi di posterior. Ya. Kemudian yang kedua adalah mandibular free end. Ya, mandibular bilateral free end atau Kennedy kelas 1 pada rahang bawah. Kemudian selanjutnya, Kennedy kelas 2 pada rahang atas, lihat ya, kehilangannya hanya pada satu sisi saja. Kemudian ini Kennedy kelas 2 pada rahang bawah, sama, free end-nya hanya pada satu sisi. Itu kita sebut sebagai unilateral free end saddle. Kemudian, untuk yang kelas 3, kenapa dia disebut sebagai bounded saddle? Karena kehilangan giginya ini dibatasi oleh 2 gigi lainnya. Gitu ya. Jadi ada gigi di mesial dan ada gigi di distal dari area kehilangan giginya. Ini untuk rahang atas contohnya, ini untuk contoh pada rahang bawah. Kemudian untuk kelas 4, keep in mind tadi dia harus melalui midline. Jadi kalau misalnya hilangnya hanya 2 gigi, misalnya di sini ya, 21, 22, tanpa melalui midline, itu dianggap belum mencapai kelas 4, jadi masih kelas 3. Ya, ini contoh untuk kelas 4 rahang atas, dan yang ini adalah contoh kelas 4 untuk rahang bawah. Nah, apabila kita sudah menentukan klasifikasi Kennedy-nya, kita bisa menambahkan modifikasi pada area tersebut apabila ada tambahan area kehilangan gigi lainnya. Contoh, pada gambar sebelah kiri kita bisa lihat, ini adalah Kennedy kelas 2 tanpa adanya modifikasi. Ini mirip sama yang tadi saya tunjukkan ya, unilateral free end. Kemudian apabila ada kehilangan gigi ya pada area lain selain area tadi,
ya, dijadikan sebagai modifikasi. Jadi, seperti ini misalnya kehilangan giginya ada di satu area sini, berarti kelas 2 Kennedy modifikasi 1. Karena hanya kehilangan satu area. Ingat, bukan dihitung dari jumlah gigi yang hilang, tetapi dari areanya. Jadi ini sama ini beda atau enggak? Enggak, ini dan ini sama. Walaupun yang ini kehilangan giginya lebih banyak dibandingkan yang ini, namun area dari kehilangan giginya atau area space kosongnya, ya yang edentulusnya itu sama, hanya satu, maka sama-sama memiliki definisi klasifikasi Kennedy kelas 2 modifikasi 1. Ya. Nah, Applegate itu membuat rule tambahan untuk klasifikasi Kennedy. Karena menurut Applegate, klasifikasi Kennedy masih kurang lengkap. Nah, menurut Applegate dikatakan bahwa klasifikasi Kennedy itu baru bisa kita gunakan apabila seluruh gigi yang sudah yang mau kita rawat atau misalnya contohnya mau kita ekstraksi itu sudah dibersihkan, jadi sudah clear nih preprostetiknya. Jadi benar-benar tinggal prostonya aja, gitu ya. Misalnya ada yang dicabut berarti sudah dicabut dulu, gitu ya. Karena ketika ada gigi yang belum dicabut, namun nanti pada akhirnya akan dicabut, dia pasti akan mempengaruhi dari klasifikasi Kennedy-nya. Kemudian yang kedua, apabila M3-nya hilang dan tidak akan digantikan, maka dia tidak masuk ke dalam klasifikasi. Sedangkan apabila M3-nya ada dan dia akan digunakan sebagai abatment, M3-nya bisa dimasukkan ke dalam klasifikasi. Gimana kalau M2? M2 juga sama. Kalau dia hilang dan tidak diganti, juga tidak dimasukkan ke dalam klasifikasi. Ya. Oke, kemudian selanjutnya, yang kita gunakan dalam klasifikasi Kennedy, itu adalah residual ridge yang paling posterior. Ya, yang menentukan klasifikasi adalah yang paling posterior. Nah, sisanya, ya, yang tidak menentukan klasifikasi, itu dianggap sebagai modifikasinya. Contohnya kayak yang tadi ya. Contohnya kayak tadi ini. Ya, yang paling posterior kan yang ini nih, dibandingkan dengan yang ini. Nah, yang paling posterior menentukan klasifikasinya, dan sisanya ini dijadikan sebagai modifikasinya. Kemudian panjang modifikasi tidak menjadi pertimbangan, hanya jumlah area edentulusnya. Ya, sama kayak ini tadi ya, panjangnya itu tidak menjadi pertimbangan, hanya areanya berapa banyak. Ini satu, ini juga satu, jadi sama-sama modifikasi satu. Yang terakhir, yang paling sering orang lupa, yaitu tidak ada modifikasi di kelas 4. Jadi, kalau misalnya ada kelas 4, ya seperti ini misalnya, kemudian ada kehilangan gigi lagi di sini, berarti dia bukan kelas 4. Ya, berarti misalnya hilang satu di sini nih, ya berarti kemungkinan dia jadi kelas 3 modifikasi 1. Oke, ini contoh yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi setelah bisa kita lihat nih teman-teman, kalau yang di sini, misalnya kita jelas-jelas akan mengekstraksi 3 gigi ini, anggaplah giginya goyang nih. Ya, tapi kita menentukan Kennedy-nya sebelum kita ekstraksi. Nanti jadinya malah kelas 3. Sedangkan seharusnya giginya tiga-tiganya diekstraksi. Kalau kita lihat kalau di sini, setelah ekstraksi, ini sudah bukan kelas 3 lagi, namun menjadi kelas 2 modifikasi 1. Ya, jadi ada perubahan nih. Ketika sudah diekstraksi, ada perubahan di giginya. Ya, di rongga mulutnya. Oke. Selanjutnya, tadi kalau gigi M3-nya hilang dan tidak akan digantikan, dia tidak masuk ke dalam modifikasi. Sedangkan kalau M3-nya dijadikan abatment seperti ini, ya dia bisa dimasukkan ke dalam ke dalam klasifikasi. Kemudian ini juga sama ya, kalau M2-nya hilang dan tidak ingin digantikan, juga bisa tidak dimasukkan ke dalam klasifikasi. Dan yang terakhir tadi, gigi yang paling posterior itu menjadi klasifikasi, sedangkan yang bagian lebih depannya atau gigi yang bukan menjadi area edentulis yang bukan menjadi klasifikasi itu menjadi modifikasinya. Nah, ini contoh adanya modifikasi ya. Contohnya modifikasi yaitu di sini ada kelas 2, modifikasi 2. Ya, ini bagian paling posteriornya. Ya, kelas 2 jadinya unilateral VN. Kemudian sisanya area lain itu dijadikan modifikasi. Jadi kelas 2, modifikasi 2, 1, 2. Dihitung dari jumlah edentulusnya, area edentulusnya, bukan dinilai dari jumlah giginya. Ya, sekarang lihat ke sini. Ini juga ya kelas 2, modifikasi 1. Sama dengan ini, ya, yang kehilangan giginya beda. Namun dia sama-sama area edentulusnya hanya 1 tambahannya. Jadi tetap ini juga sama, kelas 2, modifikasi 1. Oke, bagaimana dengan gigi yang seperti ini? Ya, ini tadi harusnya kan kalau dia melalui midline jadi kelas 4 ya. Tapi lihat ada gigi tambahan lagi hilang di sini. Nah, karena ada hilang tambahan lagi di sini, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai kelas 4 karena kelas 4 tidak memiliki modifikasi. Ya, jadi jawabannya ini kelas 3 modifikasi 1. Sekarang ayo kita tulis ya. Coba teman-teman yang bisa jawab boleh raise hand jawab, ngomong langsung boleh atau mau chat di chat juga boleh. Ya. Oke, teman-teman ini kelas berapa nih Kennedy-nya? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kelas berapa? Ayo. Kelas 1 modifikasi 2. Oke, sip. Kita lihat ya jawabannya benar nggak ya? Oke, tuh ada 2 orang yang jawab kelas 1 modifikasi 2. Betul ya, kelas 1 modifikasi 2. Bilateral VN, di sini yang paling posteriornya, kemudian ditambah modifikasinya di sini nih, 2 hilang ya. Oke, sip. Oke, udah mulai paham ya. Lanjut, kalau ini gampang banget nih. Apa nih kira-kira? Tadi udah kita bahasnya ini. Oke, kelas 2 modifikasi 1. Sip, betul ya. Kelas 2 unilateral VN, hilangnya 1 tambahnya di sini modifikasi 1. Oke, bagus. Next. Ini gimana nih? Gampang banget. Oke, kelas 4 bener ya. Oke, kelas 4. Next. Oke, ini gampang juga nih. Baru tadi kita bahas. Oke, kelas 3 modifikasi 1. Betul. Kalau ini gimana nih? Kelas 1? Kelas 1 modifikasi 1. Oke, kita lihat ya.
Betul ya? Kelas 1 ya, bilateral VN, hilang di tengah-tengahnya hanya satu, modifikasi satu. Ya, kalau kelas 4 ingat tidak ada modifikasi. Jadi bukan kelas 4 ya. Kalau ini gimana nih? Banyak nih hilang ini. Kelas 2 modifikasi 4. Oke, betul ya. 1, 2, 3, 4. Sip. Ya, karena di kelas 2 modifikasi 4. Karena area identitasnya yang hilang ada 4. Ya, ininya kelas 2-nya ya. Oke, betul. Sip. Oke, udah pintar-pintar semua ya. Next, kita bahas mengenai Applegate Kennedy. Nah, selain membuat rules tadi, Applegate ini menambahkan klasifikasi tambahan. Ya, nah, klasifikasi tambahan menurut Applegate itu perbedaannya ada pada kelas 3, kelas 5, dan kelas 6. Ya, jadi keep in mind, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3-nya Applegate Kennedy itu sama dengan klasifikasi Kennedy yang biasa teman-teman gunakan. Ya, jadi perbedaannya ada pada kelas 3, kelas 5, dan kelas 6. Apa bedanya? Bedanya adalah pada gigi abatement-nya. Pada gigi abatement di kelas 3, ya, dikatakan bahwa abatement pada kedua sisi, yaitu sisi mesial dan sisi distal dari edentulusnya, itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk dijadikan sebagai gigi abatement. Contohnya pada kasus kelas 3 di gambar ini, abatementnya ada pada kelas 3 dan ada pada gigi C dan pada gigi M3. Ya, anggapannya adalah kedua gigi tersebut itu kurang baik untuk dijadikan sebagai gigi abatement. Selanjutnya pada kelas 5 itu hanya salah satu sisi yang kuat dijadikan sebagai abatement. Sedangkan sisi satunya lagi itu kurang cukup kuat untuk dijadikan sebagai abatement. That's why kalau teman-teman bisa lihat di kasus di gambar ini, di posteriornya ada gigi 7, ya, sedangkan di anteriornya ada gigi 2. Ya, jadi belakangnya kuat, mesialnya kurang kuat. Terus gimana yang gigi 6, yang kelas 6? Kalau kelas 6 itu hanya kalau ini tidak ada yang kuat, kalau ini dua-duanya kuat, ya, bagus untuk dijadikan sebagai gigi abatement. Biasanya untuk yang kelas 6 ini kehilangan giginya hanya sedikit. Ya, contohnya pada kasus di sini dia hanya kehilangan satu gigi. Itu bedanya ya. Nah, kemudian jika kita lihat dari jaringan yang menerima beban kunyah, rongga mulut kita dibagi menjadi tooth supported removable partial denture, kemudian ada tooth bone denture atau tissue bone denture. Jadi ada 3 harusnya ya. Kalau yang tooth supported ini biasa juga disebut sebagai gigi tiruan paradental. Ya. Apa sih maksudnya tooth supported? Ya, maksudnya tooth supported adalah dukungan paling besarnya atau jaringan yang menerima beban kunyah paling besarnya itu ada pada gigi, maka disebut sebagai tooth supported. Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini kehilangan giginya hanya sedikit, ya, atau biasanya juga dia bounded saddle seperti yang ada pada gambar sebelah kiri ini. Nah, dulu itu ada yang disebut sebagai tissue bone, ya, tissue bone denture atau gigi tiruan gingival. Nah, untuk gigi tiruan gingival ini, semua beban kunyah itu jatuh pada tulang alveolar ataupun gingival lainnya. Seperti contohnya palatum, kemudian tulang alveolar buka, lingual, dan sebagainya. Nah, gigi tiruan jenis itu, yang gigi tiruan gingival itu sudah jarang digunakan atau tidak baik digunakan karena dia dapat menyebabkan resorpsi pada tulang alveolar yang sangat besar. Karena dukungan tulangnya hanya mengandalkan tulang alveolar saja. Oleh karena itu, saat ini dibuatlah kombinasi yang mengkombinasikan antara pegangan atau abatementnya pada gigi dan juga tekanan pada tulang alveolar. Ya, contohnya ada pada gambar sebelah kanan ini, atau tooth tissue supported. Jadi dukungannya ada pada gigi. Bisa kita lihat dukungan pada gigi itu biasanya dengan adanya rest seperti ini, ya, ini rest, ini rest, ini rest, dan tissue supportednya dari free end ini, ya, sayap yang ada di belakang sini. Oke, ya, itu berdasarkan beban punya yang diterima. Nah, berikut ada beberapa terminologi yang teman-teman perlu tahu ketika teman-teman membahas mengenai gigi tiruan. Yang pertama adalah retensi. Apa sih retensi? Ya, retensi sendiri itu dikatakan sebagai gaya yang melawan adanya gaya yang melepaskan ke arah atau berlawanan dari arah masuknya gigi tiruan. Ya, gigi masuknya gigi tiruan kan tukang bawah dari atas ke bawah nih. Nah, gigi tiruan ini harus memiliki retensi, maksudnya adalah dia bisa melawan gaya yang arahnya bisa melepaskan gigi tiruan tadi. Itu namanya retensi. Kemudian yang kedua adalah support. Support itu dikatakan sebagai resistensi terhadap resistensi dari gigi tiruan terhadap tulang alveolar di bawahnya. Jadi, gigi tiruan itu harus dapat menjaga ya atau tidak boleh menghancurkan gigi tiruan yang ada di bawahnya. Atau dia tidak boleh menekan ke tulang alveolar yang berada di bawahnya. Tuh. Yang ketiga adalah gigi tiruan harus memiliki stabilitas. Apa maksudnya stabilitas? Maksudnya adalah resistensi terhadap lepasnya gigi tiruan yang arahnya itu mediolateral atau anteroposterior. Ya, jadi kalau diputar-putar dia ikutan mobile atau enggak. Itu namanya stability. Itu stabilitas. Nah, gigi tiruan sendiri itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen basis, kemudian ada komponen saddle, komponen elemen gigi, dan komponen cengkram. Nah, untuk basis sendiri, itu seperti yang tadi sudah sempat kita bahas, dibagi menjadi 2, yaitu ada akrilik dan logam. Kalau kita bagi, ya, dari tabel ini bisa kita lihat bahwa kalau dilihat dari proses pembuatannya, akrilik itu jauh lebih mudah dibandingkan logam. Karena lebih mudah, harganya pun menjadi lebih murah dibandingkan dengan logam. Proses akrilik ini dia bahannya juga tidak
terlalu mahal dibandingkan dengan bahan logam yang memang lebih mahal dan proses castingnya yang lebih sulit. Mungkin teman-teman kalau untuk yang akrilik sudah pernah coba ya di semester-semester awal-awal S1 yang mengenai prosto pasti nyoba bikin gigi tiruan sendiri kan. Kemudian untuk kekuatannya akrilik itu kurang baik karena dia mudah patah. Apalagi ada gaya-gaya yang besar yaitu mudah patah. Sedangkan kalau untuk logam dia kuat. Kalau teman-teman coba patahin bending sendiri dia nggak akan patah. Kemudian ada salah satu sifatnya akrilik yang kurang disukai ya, oleh pasien biasanya, karena dia memiliki penghantar panas yang kurang baik. Nah, kenapa sih orang malah suka yang penghantar panas yang baik untuk gigi tiruannya? Kenapa akrilik menjadi tidak baik karena dia kurang menghantarkan panas? Alasannya ada pada seperti ini teman-teman. Contohnya misalnya teman-teman kalau makan panas atau makan dingin, kan yang diharapkan dirasakan ada rasa-rasa dingin atau panasnya ya di langit-langit ataupun di lidah gitu dasar mulut gitu ya. Nah, kalau teman-teman pakai gigi tiruan yang menggunakan akrilik, terutama di palatum ya, biasanya kan ketutup tuh area palatumnya. Rasa panas ataupun dingin tadi nggak berasa nih di mulut teman-teman. Karena akrilik tidak menghantarkan panas. Jadi biasanya nggak nyaman. Beda dengan logam yang bisa menghantarkan panas, sehingga rasa panas atau dingin yang teman-teman konsumsi itu tetap ada rasanya. Kemudian, akrilik memiliki kekurangan lainnya yaitu dia bisa menyerap air. That's why, karena dia menyerap air, bisa menyebabkan terjadinya perubahan warna dan juga adanya bau. Sedangkan untuk logam, dia tidak bisa menyerap air, sehingga tidak bisa menyebabkan terjadinya perubahan warna ataupun adanya bau. Nah, kemudian akrilik ini karena dia sifatnya yang kurang kuat, maka dia basisnya harus dibuat lebih lebar atau lebih luas. Beda dengan logam yang dia bisa dibuat tipis karena dia memang kuat. That's why biasanya pasien lebih nyaman dengan menggunakan logam. Nah, sebelum kita mendesain, kita harus tahu dulu nih gigi mana saja yang bisa dijadikan sebagai gigi pencangkaran. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh gigi pencangkar atau abutment. Yang pertama adalah dia memiliki bentuk, ukuran, dan posisi yang baik. Kemudian, apabila sudah ada kerusakan, itu harus sudah direstorasi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada karies yang besar, nggak boleh tuh langsung ditutup dijadikan abutment. Harus direstorasi terlebih dahulu. Misalnya terlalu besar banget, mungkin teman-teman bisa melakukan restorasi indirect terlebih dahulu. Kemudian perhatikan bentuk akarnya teman-teman. Kalau bentuk akarnya runcing, biasanya kurang baik untuk dijadikan gigi abutment. Kemudian misalnya akarnya kecil, mahkotanya besar, gitu ya, itu juga nggak baik untuk dijadikan gigi abutment. Kemudian teman-teman boleh lihat rasio mahkota banding akar. Idealnya rasio mahkota akar itu 2:3. Rasio mahkota akar ini maksudnya adalah mahkota itu yang tidak tertanam tulang ya, sedangkan akar itu yang dihitung dari akar yang tertanam tulang, bukan akar yang kelihatan di luar ya. Idealnya adalah 2:3. Kemudian pastikan jaringan periodontal dan tulang dan keadaan periapikal itu normal. Tidak boleh ada lesi pada periapikal dan jaringan periodontalnya harus baik. Kemudian selanjutnya gigi yang dijadikan abutment itu tidak boleh mengalami kegoyangan. Kalaupun ada goyang, maksimal derajat 1 dan dia harus digandeng dengan gigi lainnya. Jadi untuk membagi atau split beban yang diterima oleh gigi tersebut. Oke, nah ini macam-macam cengkram. Tadi udah sempat kita bahas ya, ada cengkram paradental, ya, ada cengkram gingival atau gigi tiruan paradental dan gigi tiruan gingiva. Nah, cengkram paradental ini itu memiliki fungsi sebagai retentif, kemudian stabilisasi dan juga dapat meneruskan beban kunyah ke gigi pencangkaran. That's why dia ada bagian yang melalui bagian oklusal gigi pencangkaran atau melalui titik kontak. Beda dengan cengkram gingival. Cengkram gingival itu dia hanya untuk retensi dan stabilisasi saja, namun tidak ada yang dapat meneruskan beban kunyah ke gigi. Jadi nggak ada tuh bagian restnya, intinya seperti itu ya, cengkram gingival. Untuk UI sendiri, cengkram gingival ini sudah jarang digunakan. Lebih prefer atau lebih disarankan menggunakan jenis cengkram paradental. Ya, karena di teori memang tadi gingival sudah kurang baik karena dapat menyebabkan terjadinya resorpsi tulang alveolar yang cukup cepat. Nah,